Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan mahasiswa sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan senantiasa kita mengikuti protokol COVID yang disarankan oleh pemerintah dalam setiap melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada pertemuan perkuliahan kita pada malam hari ini, kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Dalam hal ini, pada malam ini kita akan membahas berkenaan dengan pemeliharaan berbasis keandalan atau RCM. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan jenis pemeliharaan. Ada 4 kategori yang kita kategorikan atau jenis pemeliharaan di sebuah industri yang dilakukan oleh perusahaan itu. Yang pertama ada yang disebut dengan reactive maintenance, kedua ada yang disebut dengan preventive maintenance, yang ketiga yang disebut dengan predictive maintenance, dan yang keempat ada yang disebut dengan proactive maintenance. Pada kesempatan malam hari ini akan coba kita bahas satu persatu berkenaan dengan jenis pemeliharaan. Baik. Yang pertama kita lihat reactive maintenance. Reaktif, pemeliharaan reaktif. Nah, konsepnya pemeliharaan atau reactive maintenance ini jenis pemeliharaan yang tidak ada pemeliharaan sama sekali terhadap aset. Ya, konsepnya tidak ada pemeliharaan. Nah, yang kedua, perbaikan atau penggantian alat itu dilakukan hanya pada pada saat terjadi kerusakan saja. Jadi dalam beroperasi, kalau seandainya komponen tidak rusak, tidak ada pemeliharaan. Nah, ini konsepnya. Di satu sisi, kita bisa asumsikan bahwasanya jenis pemeliharaan reactive maintenance ini bisa kita asumsikan kerusakan itu mungkin terjadi pada komponen atau sistem. Itu kita asumsikan. Yang kedua, bisa kita asumsikan tidak dianggap penting atau layak untuk dilakukan pemeliharaan. Nah, dalam konsep reactive maintenance ini dalam hal pemeliharaan ya, kalau rasa tidak penting kali dianggap tidak ada saja. Jadi sebelum rusak ini tidak diganti. Ini konsepnya reactive maintenance. Nah, dalam konsep ini tentu ada keuntungan yang didapatkan dari jenis pemeliharaan reaktif. Yang pertama, biaya pemeliharaan rendah. Karena jarang dipelihara. Wajar, tentu rendah biaya pemeliharaan. Yang kedua, tidak membutuhkan staf pemeliharaan yang banyak. Jadi tidak perlu menggaji tenaga pemeliharaan yang standby. Ya, dalam arti ketika banyak tenaga staf pemeliharaan standby di sebuah perusahaan, tidak ada pekerjaan yang mereka tetap harus dibayar. Dan ini keuntungannya ya, kita tak membutuhkan tenaga pemeliharaan yang banyak. Cukup mungkin dalam hal manajemennya saja, ketika nanti terjadi pemeliharaan atau perawatan, ya dilakukan kerjasama misalkan dengan perusahaan-perusahaan outsourcing yang membidangi pemeliharaan terhadap unit mesin tersebut. Nah, atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu dalam hal pemeliharaannya. Jadi ketika rusak, tenaganya dipanggil dan didatangkan. Ini keuntungannya. Tetapi dalam reactive maintenance ini juga ada kekurangan. Di antara kekurangan itu meningkatkan biaya pemeliharaan karena alat atau sistem tidak bekerja itu tanpa direncanakan. Bisa terjadi ketika dalam hal produksi kita harus target produksi ternyata gagal, mesin berhenti bekerja, tidak bisa dioperasikan, otomatis akan mengalami kerugian dan itu meningkatkan biaya jadinya. Meningkatnya biaya tenaga kerja. Ya, ketika mesin mati, operasinya tak tercapai target, sementara dia harus mencapai target juga, tentu tenaga kerja
disuruh lembur. Ketika mesin sudah perbaiki, kembali berfungsi, maka kita membutuhkan biaya lagi untuk menambah jam kerja dari tenaga kerjanya. Biaya lembur. Ini juga akan meningkatkan kos atau biaya. Nah, kekurangannya. Berikutnya, nah, biasanya termasuk biaya perbaikan dan juga penggantian alat. Nah, belum lagi penyediaan spare part-nya atau penggantian alatnya, pengadaannya. Ya, nah, ya kalau seandainya dalam hal pengadaan itu penggantian alat memang stoknya ada, mudah didapatkan, ya, mungkin tidak terlalu lama dalam hal penggantian atau pemeliharaannya. Berikutnya, tidak menggunakan sepenuhnya potensi staf pemeliharaan. Tadi seperti saya sampaikan, staf pemeliharaan itu tak perlu banyak dan tidak perlu standby. Ketika mereka akan melakukan perbaikan, maka potensi staf pemeliharaan ini tugasnya hanyalah untuk mengkomunikasikan mungkin dengan perusahaan tertentu untuk melakukan pemeliharaan mesin tersebut. Nah, kekurangan berikutnya, kemungkinan kerusakan berikutnya bisa saja terjadi. Dalam arti gagal terhadap suatu komponen tertentu karena tidak adanya pemeliharaan yang rutin. Bisa jadi komponen yang lain pun hampir atau bisa menjadi mendekati terjadinya kegagalan. Setelah dioperasikan, baru beberapa jam beroperasi, bisa jadi komponen lain lagi yang akan mengalami kegagalan. Nah, seperti inilah konsep dari reactive maintenance. Silakan kalau ada yang kurang dipahami berkenaan dengan konsep dasar reactive maintenance, kita diskusikan melalui media yang tersedia dalam sistem perkuliahan kita.